Ya, ayo. Dipersilakan. Baik. Yo, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada Ibu Ana. Semoga Tuhan memberkati selalu ya Bu Ana. Amin. Terima Ulang kasih. tahun. Amin. Ya, Happy Terima birthday, kasih. Ana. selalu memeluk dalam kasihnya ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Eti. Nah, Oke, nanti kita nyanyi ya. Bapak Ibu yang terkasih pada malam hari ini. Ya, betul. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan masuk dengan tema Yesus datang untuk tinggal di hatiku. Nah, sebentar. Kenapa ini kok? Ya. Tempat Baik. Bapak Ibu yang terkasih, menjelang Natal juga kita ya, sebentar lagi nggak terasa memasuki Natal. Memang 2000 tahunan yang lalu Yesus hadir sebagai anak manusia. Tetapi pertanyaan buat kita yang akan dibahas pada malam hari ini, apakah Yesus hanya hadir 2000 tahun yang lalu? Tidak. Yesus hadir dulu, sekarang, dan saat sampai nanti. Betul ya? Kita lebih menukik ke dalam lagi. Yakinkah kita? Sadarkah kita bahwa Yesus datang untuk tinggal di hatiku, di hati kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi perlu permenungan. Mari kita mohon kepada Roh Kudus agar membimbing kita ya. Yesus datang untuk tinggal di hatiku. Lebih spesifik banget, betul nggak? Tinggal di hatiku, bukan tinggal di dunia saja, tetapi Tuhan datang untuk tinggal di hatiku. Luar biasa bukan? Ya. Nah, Bapak Ibu, tetapi pertanyaannya adalah, adakah tempat baginya di dalam hatiku? Apakah kita menyediakan tempat untuk Tuhan hadir setiap saat, selalu di dalam hatiku? Nah, untuk ilustrasinya gini, Bapak Ibu, pengertian tinggal artinya lama dong, betul nggak? Lain kalau cuma mampir. Aku lagi ngelewatin Cideng, aku mampir sebentar, ke rumah Tante Hilda. Mampir loh, cuma sebentar ya pasti udah pulang. Betul ya? Tetapi kalau tinggal, saya tinggal di rumah Tante Hilda. Artinya apa? Bapak Ibu bisa membayangkan. Pengertian tinggal berarti pagi, siang, sore, malam, pokoknya saya tinggal di situ. Betul ya? Nah, Bapak Ibu, Yesus pun tinggal di hati kita selalu. Selalu loh. Bukan hanya karena kita terima komuni. Kan Yesus hadir dalam wujud roti gitu ya, dalam wujud komuni. Apakah Yesus hanya datang pada saat terima komuni aja? Kan menghayati bagaimana semua kegelapan telah berlalu dan sebagainya, itu terjadi ketika Tuhan Yesus hadir. Tetapi yang lebih-lebih lagi yang harus kita hayati, Yesus ada di dalam hati kita. Oke, untuk apa? Di dalam permenungan kita, masih ingat ada 7 seri tentang pengakuan Yesus tentang dirinya yang diambil dari Injil Yohanes, masih ingat ya, ada 7. Nah, saya hanya mencuplik 2 untuk mengaitkan tema yang kita bahas ini, gitu ya. Kenapa sih kita harus terima komuni? Itu kurang lebih. Dialah
terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita nggak akan jatuh, kita nggak akan tersantuk, kita tidak akan terbawa sampai ke misalkan apa kekelaman, kehidupan yang penuh kekelaman, karena Yesus ada di hati kita. Dia akan terus menuntun kita, karena dia adalah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, mari kita renungkan yuk sama-sama tentang akulah terang dunia yang membawa kebenaran, membawa kita ke jalan keselamatan. Mari kita dengarkan dan renungkan lagi. Lahir untuk menebus dosa. Yesus hadir dalam diri kita, di dalam hati kita, bawa kita pada keselamatan. Kegelapan telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai cinta atas manusia terjadi ketika Tuhan Yesus lahir. Bapak Ibu yang terkasih, lagu yang sangat menyentuh bukan? Dan mari kita lanjutkan dengan pembahasan masuk ke dalam BHF. Gitu ya. Kapan Yesus datang untuk tinggal di hatiku? Yesus sudah datang ke dunia. Betul, tapi kapan dia datang di hatiku? Bersemayam di hatiku, beristirahat di hatiku. Kita baca yuk di 12:31, di situ dikatakan, hari ini. Betul Bapak Ibu? Ada kata-kata, hari ini Yesus datang untuk tinggal di hatiku. Ia turun dari tahtanya di surga
Ia Tuhan yang agung, pencipta segala sesuatu. Ia datang kepadaku dalam wujud roti. Hatiku adalah tempat tinggalmu, oh Raja kemuliaan kekal. Oke, kita bahas dari nomor 1231. Bapak Ibu, ternyata Yesus hadir hari ini. Berarti setiap hari, karena tidak menyebutkan hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Tidak, betul ya? Nah, berarti Bapak Ibu, mari kita hayati setiap kita bangun. Kita diberi kesempatan bukan untuk menikmati hidup satu hari lagi. Pada saat kita memelekkan mata kita, ingat kata-kata yang ada di nomor ini. Hari ini Yesus datang untuk tinggal di hatiku. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Yesus hadir bukan hanya saat 1 minggu sekali kita menerima komunion. Enggak. Kita lihat di nomor 575. Jelas sekali bahwa Yesus mengatakan, karena ini di bold, warna hitam, di bold tebal dan miring. Berarti itu kan kata-kata Yesus. Kita memetik dari BHF-nya ya. Aku selalu berada di dalam hatimu, bukan hanya ketika engkau menerimaku dalam komuni kudus, tetapi selalu. Bapak Ibu, yakin? Percaya? Yesus hadir. Bukan hanya ketika kita terima komuni, terus setelah kita keluar dari gereja, berarti Tuhan mungkin nggak di situ lagi atau tidak menyertai kita. Enggak loh. Selalu. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jawab. Bapak Ibu, di dalam slide yang pertama, tadi kan ada pertanyaan, adakah tempat baginya? Kita mau nggak menyediakan tempat hati kita untuk Tuhan datang di hati kita? Tuhan tidak hanya datang kepada Faustina saja. Mau kan kita, Yesus juga datang di hati kita? Pertanyaannya, sudahkah kita menyediakan tempat di dalam hati kita? Nah, itu ya. Bapak Ibu, Faustina berani mengatakan, hatiku adalah tempat tinggalmu, oh Raja kemuliaan kekal. Kita bisa bayangkan, kita mengakui Yesus sebagai apa? Raja kerahiman, Raja kemuliaan kekal, betul? Raja loh, yang mau bertahta dalam diri kita, dalam hati kita. Berarti kita harus siap-siap. Kita harus benar-benar menyiapkan hati kita, betul? Sekarang kita coba ilustrasikan dengan membandingkan atau membayangkan. Misalkan, saya mau kedatangan tamu. Sahabat saya, misalkan gitu ya. Atau saudara. Gimana pun juga, pasti ini juga dialami oleh Bapak Ibu semua. Pasti kita akan membereskan rumah. Disapu, dipel, malah mungkin kita kalau itu ada acara besar gitu ya, kita memanggil orang-orang gitu, karena ada tamu, mungkin malah tim tembok kita dicat. Bukan hanya cuma sekedar dibersihkan. Pokoknya ada sesuatu usaha agar supaya rumah kita menjadi bersih, nyaman, damai. Dibandingkan kalau nggak ada tamu, mungkin ya udahlah, lagi capek, aku nggak usah nyapu deh hari ini. Mungkin loh ya. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita bayangkan, Faustina berani menyatakan bahwa hatiku adalah tempat tinggalmu, oh Raja kemuliaan kekal. Maka pertanyaan dalam diri kita masing-masing, apakah aku juga berani mengatakan, Yesus, hatiku juga tempat tinggalmu. Engkaulah Raja kerahiman. Engkaulah Raja kemuliaan. Berani nggak Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan berani, berarti harus ada konsekuensinya. Berarti kita pasti harus menjaga hati kita. Betul? Contohnya tadi yang rumah tadi. Nah, pertanyaan lanjutan, sudahkah aku menerima
memberikan tempat bagi Yesus bertahta dalam diriku? Itu. Ya. Lanjut dulu Bapak Ibu. Ada satu tawaran yang sangat istimewa dari Yesus. Apa itu? Gitu kan? Kita bisa baca di 8:26. Ini kata-kata Yesus, putriku, ketahuilah bahwa semangat hatimu menyenangkan aku. Dan sama seperti engkau saat ingin bersatu denganku dalam komuni kudus, demikian juga aku ingin memberikan diriku seutuhnya kepadamu. Dan sebagai suatu ganjaran untuk semangatmu, beristirahatlah dalam hatiku. Bapak Ibu, kita baca di BHF, khususnya di tema tentang Ekaristi, kita banyak sekali melihat kerinduan Faustina untuk menyambut tubuh Kristus. Kalau kita benar-benar mau meneladani Faustina, apakah, mari kita introspeksi pada diri kita, apakah aku juga mempunyai kerinduan untuk menyambut tubuh Tuhan? Kita tahu, saking rindunya Faustina, dia tidak pernah melewatkan satu hari, walaupun dia sakit. Betul ya? Pada saat dia sakit, dokter melarang dia untuk tidak boleh pergi keluar. Karena kamarnya dia sama kapel kan melalui lorong yang cukup jauh. Jadi nggak mungkin. Dia memaksa loh keluar untuk menyambut. Pasti pernah ya Bapak Ibu baca di tema-tema yang ada di dalam Ekaristi. Terus ada badai, betul ya? Ada badai yang turun ke lokasi sekitar biara tadi. Dengan kondisi penyakitnya Faustina, udah pasti nggak mungkin dia ke situ, gitu loh. Nggak boleh juga. Tapi itu tidak menjadi halangan buat dia untuk alasan, iya aku kan sakit. Jadi aku nggak usah lah, Tuhan juga tahu kok, nggak terima komuni, nggak apa-apa ya Tuhan ya, aku sakit nih Tuhan. Itu tidak terjadi. Tidak ada di dalam kamusnya Santa Faustina. Mari kita introspeksi lagi untuk diri kita. Apakah kita masih sering, seminggu sekali aja, kita masih sering untuk mencari alasan nggak datang ke gereja, padahal itu suatu undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita bilang, aku capek habis dari luar kota, misalkan. Atau, aku diajak anak-anakku pergi ke mall. Atau ada yang ulang tahun saudaraku, jadi aku nggak bisa. Mari kita saya juga orang yang lemah Bapak Ibu, bukan berarti saya sempurna. Saya juga pernah jatuh, sering jatuh gitu ya. Tapi dengan merenungkan terus gitu ya, mudah-mudahan kita semakin erat. Memaknai bahwa Yesus selalu ada di dalam hati kita. Membawa kita sebagai pelita, sebagai terang, dan membawa kita karena dialah jalan kebenaran dan hidup yang menuntun kita menuju saya suka merenung dengan membuat ilustrasi sendiri. Contoh, Tuhan mengundang kita. Kenapa aku nggak hadir ya? Gitu kan? Dengan segala alasan gitu ya. Tapi kalau ada temen ngundang aku atau sahabat ngundang aku ke perkawinan anaknya, kenapa aku istimewakan? Aku jadwalkan, malah jadwal-jadwal yang lain saya singkirkan. Aduh nggak bisa, aku udah mau kondangan, gitu kan? Itu temen. Apalagi kalau yang menikah itu masih saudara dekat atau bahkan anak kita. Udah pasti Bapak Ibu, itu nomor satu bukan? Tidak ada yang bisa mengganggu gugat.
pasti terjadwalkan. Orang-orang yang minta jadwal hari itu untuk ketemuan, untuk pergi kemana, pasti Bapak Ibu dengan cepat dan tegas menolak. Aduh maaf, aku mau kondangan karena anakku menikah atau saudaraku menikah. Bapak Ibu, itu baru saudara, teman, kerabat, atau anak. Ini yang ngundang adalah Tuhan Yesus sendiri loh. Nah, coba kita renungkan itu. Kalau kita bisa mempersiapkan diri sedemikian rupa, bajunya harus begini, nanti ke salon dan sebagainya aja, kita perlu persiapan, bukan kalau ada acara pernikahan saudara. Ini jauh dari semuanya. Tuhan mengundang kita. Kenapa kita nggak mau mempersiapkan hati kita? Kenapa masih di nomor sekian kan? Justru bukan di nomor satu kan, tapi malah di nomor sekian kan. Sering terjadi bukan? Nah, terus saya sering ngebayangin gini lagi Bapak Ibu. Kalau kita kondangan, jujur ya, kita pasti akan memberi sebagai ucapan syukur dan ikut berbahagia, kita memberi tanda kasih, yaitu uang misalkan gitu, apapun juga ya. Saya ngebayangin Tuhan Yesus mengundang kita bukan minta uang kita kok, kita nggak usah keluar uang, nggak apa-apa kok, betul ya, tapi justru Tuhan yang memberi apa? Rahmat yang luar biasa. Kalau tamu kondangan kita dapat dijamu apa? Makan-makan, betul, makan minum gitu ya, musik kalau ada. Tuhan jauh daripada itu semua Bapak Ibu. Tuhan tidak meminta uang kita, yang penting Tuhan minta kita datang. Kenapa minta kita datang? Karena Tuhan mengatakan, masih ingat pada saat konsekrasi, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Atau terimalah dan minumlah, inilah darahku. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa Tuhan mencintai kita. Dia mengundang kita bukan hanya seminggu sekali sebenarnya. Setiap hari, karena gereja sekarang sudah membuka misa harian. Pada saat Tuhan bilang terimalah, tapi kita nggak hadir di dalam gereja, ya gimana kita bisa menerima tubuh dan darah Kristus? Kalau kita sedang santai-santai tidur, bilangnya alasan capek, aku kan kerja, pagi-pagi aku enakan tidur. Tuhan tahu kok, Tuhan baik kok. Memang iya, Tuhan baik dan Tuhan tahu gitu ya. Tapi mari kita dengan rendah hati. Bukankah kita sangat membutuhkan Tuhan yang hadir dalam hati kita, memberikan kekuatan buat kita. Ingat, kita manusia lemah, kita sering digoda, betul, oleh si jahat. Pada waktu yang bersamaan, kita mungkin aja digoda sehingga kita ngikutin kehendak si jahat, bukan mengikuti kehendak Tuhan. Gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, janji yang ditawarkan oleh Yesus, nggak cuma Faustina aja loh yang kepengen ketemu. Ternyata Yesus pun ingin bersatu. Malah apa yang dikatakan Bapak Ibu di sini? Aku ingin memberikan diriku seutuhnya kepadamu. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang dikatakan, ya aku ke gereja tapi masih bolong-bolong. Nggak apa-apa, betul gitu ya. Tapi mari kita minta kekuatan Roh Kudus untuk merubah. Saya mengilustrasikannya gini Bapak Ibu. Memang Tuhan Maha Baik, Maha Rahim. Dia selalu mengampuni. Tapi di mana usahaku, gitu kan? Bolong-bolong misa harian. Saya ngebayanginnya apa? Karena saya juga manusia lemah. Iya ya, kalau saya pakai baju, tapi bolong-bolong. Sekarang bolong hari ini, besok bolong. Hari Rebo nggak bolong, hari Kamis bolong. Hari Jumat nggak bolong, Sabtu bolong. Dan seterusnya. Saya ngebayangin sampai ke situ loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu gitu ya, tapi oh iya ya. Kenapa saya sendiri kalau pakai baju bolong-bolong juga nggak mau ya, gitu loh. Kenapa aku mau untuk digoda oleh si jahat dengan 1000 macam alasan supaya aku bolong, nggak datang ke misa harian atau misa minggu. Nah itu, mudah-mudahan bisa
di-sharingkan nanti ya sama Bapak Ibu, sama-sama nanti setelah ini ya. Bagaimana caranya agar kita setia dan taat, meneladani seperti yang Faustina katakan. Oke, Bapak Ibu, suatu ganjaran akan diberikan oleh Yesus, yaitu dengan cara Yesus akan beristirahat dalam hati kita. Ya, beristirahatlah dalam hatinya Yesus maksudnya. Kita diberikan kesempatan. Nah, refleksi di bawah ini adalah refleksi buat kita. Tawaran ini kita terima atau mau kita tolak? Hak kita. Bola ada di tangan kita. Kita mau terima tawaran itu atau kita mau tolak? Yesus sangat mendambakan kita menerima uluran undangan ini. Tuhan sangat menyenangi kalau kita menjawab, ya Tuhan, aku mau bersatu denganmu. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Apa tanggapan Faustina akan kehadiran Yesus dalam hatinya? Yesus yang Faustina yang begitu banyak begitu merindukan Yesus dalam hatinya. Ada di dalam 486, ya Yesus, ketika engkau datang kepadaku dalam komuni kudus, engkau berkenan tinggal dalam surga hatiku yang kecil ini bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Faustina mengatakan engkau berkenan tinggal dalam surga hatiku. Bapak Ibu, surga menurut apa yang dikatakan atau apa yang dibayangkan kita. Surga itu apa? Tempat yang pastinya bahagia, damai, nyaman. Betul ya? Sekarang mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kalau Faustina berani mengatakan, engkau berkenan tinggal di dalam surga hatiku yang kecil ini, ada kata-kata surga. Berarti Faustina berani menyatakan bahwa hatinya surga itu ya istilahnya membahagiakan, menyamankan, membuat damai. Nah, apakah hatiku sudah damai? Sudah membawa suatu nuansa yang membahagiakan? Sudah layakkah Yesus hadir dalam hatiku dan kita menerima dalam hatiku dengan suasana yang damai nyaman, atau masih dengan hati yang buruk sangka, hati yang dengki, hati yang benci, hati yang pemarah? Memang saya sadar, saya pun juga nggak munafik bahwa saya masih jatuh dan jatuh lagi. Tapi bagaimana? Ada nggak usaha dari kita hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin? Itu yang dimaksud. Ya kan? Supaya Tuhan beristirahat dalam hatiku. Kita kembali lagi dengan contoh, kalau kita di rumah aja berisik, bagaimana sih kita mau tidur? Nggak nyaman bukan? Gitu loh. Bagaimana kalau kita mau tinggal di dalam rumah, di mana rumah itu berantem melulu? Suasananya udah kayak neraka, bukan surga lagi. Betul ya? Bapak Ibu, hanya minta pertolongan dari Roh Kudus. Dikuatkan oleh Roh Kudus, kita bisa berubah. Ingat, karena hati kita adalah Yesus bertahta di hati kita. Tinggal di dalam hati kita. Oke, aku akan berusaha tetap menemani engkau sepanjang hari dan tidak sesaat pun aku akan meninggalkan engkau sendirian. Luar biasa, Faustina berani mengatakan, menjamin bahwa tidak sesaat pun aku akan meninggalkan engkau sendirian. Dia akan selalu melekat bersama di dalam dia dan bersama dia. Itulah Faustina. Itulah yang harus kita teladani. Bapak Ibu, kita merenung bagaimana, apakah kita sering meninggalkan Yesus sendirian karena kita asik dengan keduniawian kita, karena kita asik dengan menikmati hal-hal duniawi yang mungkin saja kenikmatan duniawi tidak sesuai dengan keselamatan yang dikehendaki Allah. Betul? Contoh, kenikmatan dunia apa sih? Kita senang-senang ke mall dan sebagainya, padahal Tuhan menginginkan pada saat itu datang menerima komuni kudus. Ya, itu kan. Berarti kita mau mencoba tidak mau bersatu dengan Tuhan. Kita meninggalkan karena kita mau asik sendiri menikmati keduniawian kita.
Sedangkan Faustina karena dia mempunyai tekad, ya, mempunyai tekad. Kalau kita nggak punya tekad sampai 100%, mungkin belum terjadi 100%, susah kali ya buat kita ya. Tapi setidak-tidaknya ada usaha, yuk lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, jadi Faustina berani mengatakan, aku pergi kemana-mana bersama Yesus, kediamannya menyertai aku kemanapun aku pergi. Saya membayangkan dari kalimat ini, Bapak Ibu, alangkah bahagianya kalau Yesus bersamaku. Udah pasti Yesus ada di dalam hatiku, cuman akunya sendiri yang suka meninggalkan, kan? Betul ya? Yang suka meninggalkan karena asik dengan keduniawian kita. Pertanyaan, apakah aku juga bertekad untuk tidak sesaat pun akan meninggalkan Yesus sendirian? Nah, ini. Apakah punya tekad yang kuat untuk tidak sesaat pun akan meninggalkan Yesus sendirian? Padahal dengan kita meninggalkan Yesus, apa yang dikatakan Faustina? Apa yang dirasakan Faustina? Takut, Bapak Ibu. Makanya Faustina mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sesaat pun. Karena dia menyadari, ayo kita baca ya, di 1037. Hanya satu hal yang menopang aku, yaitu komuni kudus. Dari komuni kudus, aku menimba kekuatan. Dalam komuni kudus ada tenaga. Dia menimba kekuatan dan ada tenaga gara-gara dia menerima komuni kudus. Menyatukan diri dengan Yesus. Nah, lihat bawahnya Bapak Ibu. Pada hari-hari ketika aku tidak menyambut komuni kudus, aku takut menjalani hidup. Aku takut akan diriku sendiri. Kenapa? Kenapa takut akan dirinya sendiri? Takut karena dia pasti jatuh. Nah, permasalahannya mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak ya. Kita harus berusaha menyadari sepenuhnya bahwa bersama Tuhan dan di dalam Tuhanlah kita akan aman. Kita akan selamat. Maka itu kita butuh kekuatan, butuh penopangan. Yaitu komuni kudus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berjalan sendiri, sadar nggak sadar, bisa-bisa kita makin ke kiri, jalannya makin ke kiri, lama-lama terperosok. Betul nggak? Ke neraka. Nah, perlu adanya penopang, yaitu Yesus sendiri yang melekat, dan kita menyadari dia ada di dalam hati kita, di dalam diri kita setiap saat. Dialah terang dunia, dialah jalan kebenaran dan hidup yang akan menuntun kita. Jadi jangan takut. Seperti Faustina mengatakan, bersama Yesus dia tidak takut. Justru kalau dia tidak menyambut komuni, dia akan takut dalam menjalani hidup ini. Kita tahu Bapak Ibu, hidup ini sangat susah, sulit, penderitaan, penyakit, dan segala macam. Itu pasti terjadi di dalam dunia ini, kita manusia di dunia ini. Tapi kalau itu dijalankan bersama Yesus, kita akan mendapatkan suatu kekuatan, seperti yang dikatakan. Ya, Oke. Bapak Ibu, Yesus yang tersembunyi dalam hostia merupakan segalanya bagiku. Aku tidak akan tahu bagaimana memuliakan Allah kalau aku tidak memiliki ekaristi di dalam hatiku. Ini kata-kata yang luar biasa. Ya, Faustina menyadari bahwa Yesus ada dalam hostia. Akulah tubuh, makanlah dan minumlah, akulah tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut lagi. Mengapa kita harus menerima komuni kudus kalau gitu? Ya? Nah, ternyata kita bisa metik dari, jawabannya sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi kalau kita metik ada beberapa nomor, 902. Karena ternyata Yesus sendiri loh yang minta, putriku beristirahatlah di dekat hatiku. Aku tahu semua usahamu. Maksudnya, ini saya hanya mengambil sepenggal. Jadi usaha Faustina untuk selalu menerima komuni kudus. Walaupun yang tadi saya ceritakan sakit atau ada badai atau apapun juga dia berusaha. Walaupun ada larangan dan sebagainya, dia kepengen terus menyatukan diri dengan Tuhan.
Maka Yesus mengatakan, beristirahatlah di dekat hatiku. Nah, bagaimana menasehat Bunda Maria? Bunda Yesus dan berarti Bunda kita, bukan? Maka Bunda Maria pun memberi nasihat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan agar supaya Yesus tetap tinggal di dalam diri kita, dalam batin kita. Terus menerus, lihat Bapak Ibu, tinggallah bersama dia terus menerus dalam ruang hatimu sendiri. Ia akan menjadi kekuatanmu. Kembali dikatakan, Yesuslah kekuatan kita. Tanpa dia kita akan lemah, kita akan jatuh. Bapak Ibu, Bunda Maria mengatakan, putriku, upayakan ya sungguh-sungguh, hening, benar-benar hening, menyatukan diri dalam keheningan bersama dia. Dan jangan lupa kerendahan hati. Jangan biarkan kita menjadi orang yang sombong. Jangan biarkan kita menjadi orang yang apa Bapak Ibu? Egois. Karena itu membawa kita kepada kesesatan. Ya enggak? Nah, Bunda Maria sudah memberi nasihat kepada kita. Hening dan jaga kerendahan hati. Supaya Yesus yang sudah tinggal dalam hati kita itu dapat beristirahat. Jangan hati kita tuh sombong, kemerungsung. Dan bagaimana pendapat apa yang dirasakan oleh Suster Faustina? Dia menyatakan bahwa jiwaku lebih bersukacita ketika aku berada di dekat hati Allahku. Bapak Ibu, ilustrasi lagi yuk. Dulu pada saat Mama masih hidup, saya paling mamah papa ya orang tua. Paling seneng kalau ada di dekat dia. Betul ya? Demikian juga saya dengan anak-anak saya sekarang. Paling seneng kalau bisa ketemu. Seneng banget kalau dekat. Nah, Bapak Ibu kita rasakan kita aja manusia seneng loh kalau deket gitu loh. Ya enggak? Apalagi ini Tuhan kita. Tuhan kembali lagi terang yang membawa terang hidup kita, yang akan menuntun hidup kita supaya nggak tersantuk dari batu karena gelap, betul? Karena Yesuslah sang terang, dialah pelita. Sehingga kita tidak akan jatuh tersantuk kalau kita bersama sang terang itu. Dan bersama dia yang membawa kita karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Maka pasti senang gitu ya. Oke. Bapak Ibu, ini adalah closing statement terakhir. Jujur pada saat saya buat kalimat, saya bikin untuk penutup kalimat ini, saya udah pernah baca ini Bapak Ibu. Saya sudah merenungkan nomor 1481. Udah cukup beberapa waktu yang lalu gitu loh. Karena merenung, otomatis ingat kan Bapak Ibu ya, walaupun kalimat atau kata-katanya nggak persis sama, tapi maknanya saya tahu gitu loh, saya merenungkan itu. Terus kemudian saya tulis dalam buku saya gitu. Sekarang saya mau menampilkan itu nomor berapa, ya aku lupa. Aduh tadi pagi sampai sore baru ketemu. Memang diselingi dengan kerjaan ya, bukan berarti saya membuat ini terus. Tuhan tolong dong nomor berapa, pokoknya aku tahu bahwa Engkau menginginkan aku seperti anak kecil supaya aku didekap dalam hatimu. Itu kata-kata itu mengena banget Bapak Ibu. Cuma di mana ya, di nomor berapa, saya buka itu catatan BHF, buku BHF, saya cari Bapak Ibu. Senang sekali, puji syukur akhirnya ketemu. Oh ini dia gitu loh. Sehingga saya bisa menyajikan untuk kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu baca yuk, bagus banget menurut saya loh ya. 1481. Hari ini dalam misa kudus aku melihat bayi Yesus di dekat bangku tempat aku berlutut. Bisa dibayangkan ya? Faustina lagi duduk, tahu-tahu dia melihat Yesus. Bayi Yesus yang ada di dekat bangku tempat dia duduk berlutut.
Ia tampak berusia sekitar 1 tahun katanya Bapak Ibu. Dan ia minta kugendong. Bayi Yesus minta digendong. Bayangkan? Udah ya? Nah, ketika aku meraihnya, berarti ketika aku Faustina mengulurkan tangan untuk menggendongnya, ia mendekapkan diri ke dadaku. Yesus, bayi Yesus, mendekapkan dirinya ke dadanya Faustina dan berkata, Yesus kecil, Yesus bayi ini berkata, aku senang sekali berada di dekat hatimu. Bapak Ibu, kata-kata ini kita maknai yuk, kita renungkan yuk. Kalau tadi saya katakan saya sama anak saya datang ketemu, seneng banget karena masing-masing sudah berkeluarga ya. Apalagi nih Yesus, coba resapi Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu tutup mata sebentar gitu ya, boleh resapi. Kalau kata-kata itu keluar dari Yesus sendiri. Bahwa Yesus mengatakan, aku senang. Aku senang sekali berada di dekat hatimu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Senang enggak? Ada Yesus sendiri yang mengatakan hal itu, kalau Yesus bisa dekat di hatiku. Senang sekali Yesusnya. Karena selama ini kita mungkin sering membuat Yesus sedih karena jatuh lagi ke dalam dosa. Tapi alangkah bahagianya pada saat kita senang pastinya ya, ketika Yesus bilang, aku senang banget berada di dekat hatimu. Bapak Ibu, Yesus mengatakan itu. Apa artinya? Artinya, mari kita buka hati kita. Mari kita sambut Yesus yang ingin dekat dengan di dalam hati kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, apa lanjutnya lagi? Faustina ngomong pada saat dia udah menggendong nih, ya kan? Ceritanya udah menggendong. Faustina ngomong ke Yesus, mengapa engkau sedemikian kecil? Aku tahu bahwa engkau adalah Allah, ya kan? Mengapa engkau menampilkan diri dalam wujud bayi yang begitu kecil untuk bergaul dengan aku? Gitu loh. Kenapa kamu menampakkan dalam bentuk wujud bayi kecil Yesus gitu loh. Dia bertanya. Bapak Ibu, ini jawabannya yang luar biasa. Sebab Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua sifat kanak-kanak rohani. Apa maksudnya? Bapak Ibu, kita sering dengar di Alkitab bahwa Yesus paling senang dengan anak-anak, betul ya? Pernah suatu ketika anak-anak rame sehingga kata murid-murid, oh, udah kamu ganggu nih, udah diam, kamu pergi dah, kamu ganggu nih, gitu kan? Tapi Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Betul ya, ada lagunya kan? Biar anak-anak datang kepadaku. Ya. Itu kita diminta, walaupun kita sudah berumur 60, 50, 40, 70, gitu ya, usia kita memang sudah, tapi secara usia, yang diminta oleh Tuhan adalah jiwa kita seperti kanak-kanak polos, percaya, ya kan, nurut. Itu yang diinginkan. Jadi, Yesus ingin engkau menjadi sangat kecil. Coba Bapak Ibu, bukan cuma kecil doang loh, sangat kecil. Sebab kalau engkau kecil, aku dapat mendekap engkau di dekat hatiku. Mau nggak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu menggendong anak yang besar. Yang udah gede, anak SMA atau SMP gitu ya. Tapi kalau menggendong bayi, kepala bayi, badan bayi itu bisa didekap semuanya di dekat hati kita. Betul? Nah, itulah ilustrasi yang Yesus inginkan. Jadi maknanya adalah jadilah kita seperti anak kecil. Jangan sombong, jangan merasa berkuasa, jangan menganggap paling hebat. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, kitalah semakin kecil. Betul ya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa dengan merendah hati, dengan mau mengikuti kehendaknya, jadilah seperti orang yang polos, jadilah seperti anak kecil supaya
Yesus bisa mendekat di dekat hatinya. Bisa mendekap kita di dalam hatinya. Kita ingin bukan Bapak Ibu? Ingin didekap dalam kasihnya bukan? Maka ilustrasi di sini adalah jadilah engkau sangat kecil. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Oke. Ya,